Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan tentang globalisasi dan integrasi ekonomi ini di kelas bisnis di Asia. Nama saya Jovian Bagianto, NRP 130117046. Berikutnya ada teman saya Fernaldi dan Amanda. Latar belakang. Globalisasi merupakan aspek kehidupan yang paling kuat yang dapat menerpa segala kehidupan manusia. Globalisasi terus berkembang pesat karena adanya kerjasama ekonomi di negara-negara kawasan seperti AFTA, MEA, NAFTA, dan SHARE. Dengan semua ini, negara yang bersatu itu menyatukan persatuan melalui perdagangan serta menghilangkan diskriminasi satu sama lain yang terjadi di integrasi ekonomi global. Jadi negara-negara ini bekerja sama dalam hal perdagangan. Jadi perdagangannya bebas. Yang berikutnya terdapat 3 hal yang ditandai dari integrasi ekonomi global, yaitu laju skala ekonomi yang bergerak cepat dan tidak dapat diduga. Yang kedua, pergeseran kekuatan ekonomi dan geopolitik dari negara maju seperti Amerika Serikat dan sebagian Eropa ke kawasan Asia yang ditandai dengan munculnya kekuatan ekonomi baru seperti Cina, India, Korea Selatan, dan Indonesia. Yang ketiga, fenomena kompleksitas dan dinamika pasar modal. Berikutnya yang dibahas di presentasi kami, bagaimana globalisasi menjadi proses integrasi internasional. Yang kedua, bagaimana terjadinya arus perdagangan di Indonesia. Yang ketiga, apa saja hambatan yang dihasilkan oleh integrasi ekonomi. Perkenalkan, nama saya Amanda Diamati Leandra, NRP 130117148, dan saya akan mempresentasikan tentang globalisasi dalam proses integrasi nasional. Saya akan membacakan slide kelima sampai ke-7. Globalisasi sendiri adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Faktor utama dalam globalisasi sendiri adalah terjadinya kemajuan dalam infrastruktur transportasi dan komunikasi, termasuk kemajuan internet, sehingga hal tersebut mendorong globalisasi dan adanya ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Berikut 2 faktor penting tentang globalisasi. Ada 2, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ini, manusia akan menciptakan banyak penemuan baru untuk kelangsungan hidup yang akan datang. Kedua, kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Setiap negara bekerja sama dengan negara lain untuk melakukan perdagangan lintas negara. Dengan itu, hubungan antar negara akan terjalin baik. Selanjutnya adalah faktor globalisasi internal, yaitu 1. Ketergantungan sebuah negara terhadap negara lainnya. Negara berkembang membutuhkan barang produksi dari negara maju, begitu pula dengan negara maju yang membutuhkan negara berkembang untuk menjadi partner dagang. Yang kedua adalah kebebasan pers atau media. Pers berperan penting dalam era globalisasi sebagai penghubung antar masyarakat. Arus perdagangan di Indonesia. Ini adalah arus perdagangan di Indonesia dari tahun 1988 hingga 2008. Dengan penjelasan tabel tersebut bahwa diketahui dalam periode 1980 hingga 2008 dan kinerja ekspor telah mengalami perkembangan yang baik selama periode tersebut. Ekspor barang baik migas dan non-migas rata-rata meningkat 8,83% per tahun dalam periode 1988 sampai 2000. Telah terjadi perubahan struktur ekspor secara signifikan, di mana ketergantungan terhadap ekspor bahan bakar telah penurunan. Namun demikian, sejak 2000 sampai saat ini ekspor relatif tidak mengalami penurunan. Dalam periode 2000 sampai 2008, ekspor minyak nabati dan hewani mengalami peningkatan yang cukup besar. Nama saya Muhammad Fernaldi Subiakto. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah diberikan teman saya. Di sini saya akan membahas bagaimana dampak integrasi ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia. Di sini terkhusus kepada MEA, memiliki banyak dampak terhadap perekonomian di Indonesia, baik positif maupun negatif. Nah, dampak positif sendiri dapat kita lihat dari 3 sisi, yaitu dari sisi perdagangan, dari sisi investasi, dan dari sisi ketenaga kerjaan. Nah, di sini kita akan melihat dari dampak positif. Yang pertama adalah perdagangan. Nah, MEA akan menjadi kesempatan yang bagus untuk Indonesia
karena hambatan akan berkurang bahkan tidak ada. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan ekspor pada GDP di Indonesia. Yang kedua adalah investasi. Nah, MEA dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment atau FDI, yang menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan lapangan pekerjaan, akses yang mudah untuk pasar di dunia. Yang ketiga adalah ketenaga kerjaan. MEA memberikan kesempatan kerja semakin luas karena banyaknya lapangan kerja yang tersedia dengan berbagai kebutuhan dan keahlian yang beraneka ragam. Dengan terbukanya adanya seperti MEA ini, banyak lapangan pekerjaan yang sangat beragam dari berbagai negara, dan di sini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi. Dan di sini termasuk dampak positif yang akan didapat oleh Indonesia sendiri. Lalu di sini saya akan membahas bagaimana dampak negatifnya. Nah, dari dampak negatif, kita bisa juga melihat dari 3 sisi. Yang pertama adalah kompetisi, yang kedua ada eksploitasi, dan yang ketiga adalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, kompetisi. Nah, kompetisi muncul dengan banyak barang import yang akan mengalir dengan jumlah yang banyak dan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar yang lebih berkualitas. Di sini, pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia harus lebih mengevaluasi bagaimana produk-produk barang atau jasa ataupun industri agar bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di negara tetangga maupun yang ada di Asia ini. Yang kedua adalah eksploitasi. Eksploitasi skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing akan merugikan Indonesia karena sumber daya alamnya bisa saja habis. Nah, di sini harus ada berbagai kebijakan-kebijakan dari pemerintah sehingga sumber daya alam yang ada di Indonesia ini agar lebih terfokus kepada perusahaan-perusahaan ataupun perusahaan yang lebih berdampak kepada masyarakat yang ada di Indonesia ini, agar sumber daya alam ini bisa berguna bagi rakyat kita sendiri dan tidak habis digerus oleh perusahaan-perusahaan asing. Karena dengan adanya MEA, perekonomian lebih terbuka dan lebih mudah untuk perusahaan asing masuk ke Indonesia sendiri. Yang ketiga adalah ketenaga kerjaan. Sama seperti tadi, ada dampak positif dari ketenaga kerjaan dan juga ada dampak negatif. Dampak negatifnya sendiri itu dapat kita lihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia yang masih kalah bersaing dengan tenaga kerja di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dengan adanya pasar bebas, mengakibatkan tenaga kerja asing mudah masuk dan mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang ketat. Nah, di sini juga harus ada hadirnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini bisa lebih bersaing dengan sumber daya manusia yang ada di negara-negara tetangga, khususnya di negara tetangga ataupun di Asia saja dahulu. Seperti contohnya kita saja sendiri kalah dari negara-negara Thailand, Malaysia, dan Singapura seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun pemerintah harus saling bekerja sama agar bisa meningkatkan sumber daya manusia dan tidak kalah dengan negara-negara asing. Agar di sini Indonesia sendiri bisa bersaing dengan sumber daya manusianya. Dan sama seperti tadi dampak positif, jika sumber daya manusia kita bisa bersaing, maka secara tidak langsung lapangan-lapangan pekerjaan yang terbuka yang semakin banyak dapat diisi oleh tenaga-tenaga kerja Indonesia sendiri. Karena pendidikan yang tinggi tadi dan kualitas yang lebih baik daripada negara-negara tetangga. Yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi kita. Nah, globalisasi merupakan aspek kehidupan yang paling kuat yang dapat menerpa segala aspek kehidupan manusia. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan aktivitas ekonomi yang melewati batas-batas politik, negara, ataupun wilayah. Dengan ini semua, negara bersatu untuk menyatukan persatuan antar negara, terjadi integrasi ekonomi global. Terdapat 3 hal yang bisa kita tandai dari integrasi ekonomi global ini. Yang pertama adalah laju dan skala ekonomi bergerak cepat dan tidak terduga. Yang kedua adalah pergeseran kekuatan ekonomi dan geopolitik dari negara maju seperti Amerika dan sebagian Eropa dan ke kawasan Asia yang ditandai dengan munculnya kekuatan ekonomi baru seperti China, India, Korea Selatan, dan Indonesia. Dan yang ketiga adalah fenomena kompleksitas yang dinamika pasar modal dan dinamika pasar modal. Salah satu perekonomian dunia adalah semakin terbukanya pasar ekspor itu sendiri
belum tentu akan memberikan manfaat yang optimal terhadap perekonomian domestik. Struktur dan kinerja ekspor mempunyai peran yang besar terhadap manfaat yang dapat diperoleh, serta bagaimana gejolak ekonomi di negara lain mempengaruhi perdagangan dan perekonomian secara keseluruhan, terkhusus pada di Asia dan di Indonesia sendiri. Sekian dari presentasi kita. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah kalimat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.